4:5 ini biasanya itu lebih bagus gitu karena dia lebih punya save area di atas sama di bawah. Biasanya ini dipakai untuk apa ya, kalau misalnya kayak Instagram BEM atau apa gitu, biasanya kan dia punya biasanya setiap post itu dia punya logo dan nama Instagramnya gitu. Jadi dia bakalan fokus ke tengah-tengahnya ini sehingga save area yang di atas sama bawah ini cukup untuk taruh logo sama eh, teks Instagramnya. Setelah itu ada story Instagram. Story Instagram ini biasanya dia 9:16 ya. Jadi kayak ya seukuran HP normalnya standarnya itu 9:16 kayak gitu. Ini ukuran-ukuran standarnya. Nanti kita prakteknya itu bakalan bikin feeds 1:1. Yang 1:1 ini. Setelah itu kreasi desain feeds. Jadi ada beberapa desain yang bisa kita buat dari PowerPoint gitu loh. Ataupun biasanya sih orang-orang konten kreator kayak yang biasa saya lihat itu biasanya dia bikin carousel. Carousel ini kayak semacam slide-slide gitu. Jadi informasi yang disampaikan itu tinggal slide-slide. Yang pertama kayak judul, di sini ada judulnya, setelah itu ada konten nomor 1, nomor 2 sampai yang terakhir itu ada tulisan terima kasih atau closingnya gitu loh. Jadi nanti kita akan buat untuk pelatihan yang ketiga ini kita akan buat carousel seperti ini gitu loh. Dengan beberapa trik agar kita juga bisa upload langsung, terus juga bisa mendapatkan hasil yang bagus dan nanti ekspornya juga bakalan jernih gitu. Jadi pas di Instagram itu nggak blur, nggak apa gitu. Setelah itu ada puzzle feeds Instagram. Biasanya ini itu untuk acara-acara event gitu. Kalau misalnya saya sering lihat itu di event-event kayak misalnya acara-acara besar dia punya Instagram officialnya gitu dan dia bikin puzzle feed Instagram yang nyambung dari bawah ke atas. Kalau yang tadi kan yang carousel itu dari kiri ke kanan, kalau ini yang dari bawah ke atas gitu. Jadi ini lebih rumit lagi dan tapi ini itu untuk pelatihan selanjutnya ya. Karena bakal makan banyak waktu kita gabungin di pelatihan ini. Karena pengenalannya udah cukup sampai situ, mungkin kita langsung bisa praktik desain ya. Di sini kalian bisa gunakan PowerPoint versi berapa aja. Bagi yang udah siap di depan laptopnya, kalian bisa langsung buka PowerPoint kalian. Nah, kita akan coba buat carousel feeds Instagram seperti ini. Dengan pertama mencari resource-nya terlebih dahulu ya, persiapan. Yang akan saya gunakan itu adalah font-nya. Yang pertama ada Fredo Kawan dan Poppins. Di sini kita bisa cari di Google Fonts ya. Di Google Fonts ini tinggal kalian cari Fredo Kawan. Ini nanti untuk sebagai judulnya. Nah, tinggal kalian lihat di sini, setelah itu download family. Ini bakal di-download. Setelah itu di sini tinggal kalian ekstrak Fredo Kawan. Nah, kalian tinggal install aja. Install di sini. Sama kayak yang Poppins juga. Poppins juga ada di ini gratis. Nah, di sini nih. Ini banyak stylenya kalau Poppins 18 style. Jadi ada bold-nya, ada light-nya, ada semi bold, ada like italic, semacam kayak gitulah. Kalian download aja family-nya. Setelah itu sama kayak tadi nih. Cuma kalau ini yang Poppins ini dia banyak, jadi kalian blok semua. Setelah itu kalian install for all users. Jadi dia nanti otomatis nge-install semua fonts yang ada di sini. Ya, kalau misalkan setelah install itu fonts yang belum muncul, kalian bisa close dulu PowerPoint kalian, habis itu buka lagi. Baru kalian cek fonts itu ada apa enggak, kayak gitu. Kita lanjut ya. Fonts yang pertama. Ini nanti kita pakai Fredo Kawan sebagai judul dan Poppins-nya itu sebagai konten atau apa yang namanya paragrafnya lah. Setelah itu ada ilustrasi. Nah, ilustrasi yang akan kita gunakan di sini adalah dari Manypixels ya, .co. Manypixel.co. Di sini kita lihat dulu Manypixels. Nah, ini adalah salah satu resource ilustrasi gratis di sini. Dan ini benar-benar free untuk project apapun. Komersial juga bisa. Nah, di sini banyak banget pilihannya ya. Jadi kategorinya tinggal kalian pilih di sini. Kategorinya ini banyak banget. Oops.
Nah, di bagian kategori kalian bisa cari ataupun kalian bisa nyesuaiin lah apa yang mau kalian cari di sini. Setelah itu di type-nya kita pilih type-nya to color aja. Jadi LD kita uncheck. Setelah itu to color-nya kita cek. Nah, 3 ini kita checklist. Nah, setelah itu kita bisa cari di sini langsung ilustrasi apa yang kita gunakan. Kalau dilihat dari gambar yang bagian ini, itu pilihannya ini yang desainer ini. Tuh. Di sini ada download SVG dan download PNG. Kalau misalnya kalian pakai PowerPoint 2019, saya sarankan kalian gunakan yang download SVG ini nih. Kalau misalnya kalian nggak pakai 2019, kalian pakai yang PNG aja langsung. Kalau PNG ya kayak gitu, dia nggak bakalan bisa untuk ganti warna. Tapi kita bisa ganti warnanya di bagian sini. Ya, pertama kita coba kita lihat colornya apa nih, warna merah di sini. Nah, untuk kalau misalnya warnanya kayak gini, kita tinggal kalian copy aja ini hexanya. Setelah itu kalian masukkan ke dalam ini yang ini. Nah, dia bakal otomatis ganti kayak gini. Nah, tinggal kalian cari mana yang cocok. Misalkan yang ini. Saya mau ganti gambarnya jadi yang ini. Kalian bisa download SVG ataupun download PNG-nya. Kayak gitu, oke. Setelah itu, kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini udah ada nih. Dan yang terakhir ada image. Nanti kita bakalan perluin image ini sebagai pendukung konten kita. Jadi selain judul dan paragraf, nanti bakalan ada gambar yang mendukung sebagai posan atau konten kita nanti. Tinggal kita cari di Unsplash nih. Ini banyak juga, banyak banget gambar-gambar yang kalau misalnya kita in keyword apa aja gitu. Kayak kreatif di sini ini gratis semua. Jadi bisa bebas digunakan juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar paper size dan grid system. Sebelumnya kita juga udah menyinggung tentang paper size tadi. Kalau slide size di PowerPoint ini maksimalnya itu adalah kalau kita lihat maksimalnya adalah 142,24 cm. Jadi kita akan maksimalin sampai 142,24 itu. Biar nanti pas diekspor gambarnya itu hasilnya high definition atau HD gitu. Nah, kan tadi kayak di sini nih paper size. Pertama, kita buat dulu 120 cm. Jadi panjangnya lebarnya 120 cm dan panjangnya ini 40 cm. Kita ubah dulu di sini 120 kali 40. Naik. Nah, dia otomatis landscape kayak gini. Setelah ini udah berhasil, kalian bisa aktifkan width line-nya. Nah, ini nih, yang titik apa garis-garis tengah yang ada di sini nih. Dengan cara ke view, terus checklist width-nya. Ya, pastiin ini nyala karena ini bakalan buat patokan kita untuk memisahkan antara feed satu dengan feeds yang lainnya. Gitu. Karena kan 120 cm ini kita akan bagi 3. Kita akan bagi 3, jadi nanti per desain slide ini bakalan ada 3 desain gitu loh. Jadi feed 1, feed 2, dan feed 3 agar nanti yang kita buat itu nyambung gitu. Karena carousel itu nyambung, jadi desain yang kita buat itu akan kita buat nyambung dari kiri ke kanan. Gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita akan coba bikin perbatasannya atau batasan per feeds-nya dengan cara bikin aja kotak dulu dengan tekan shift, setelah itu klik kiri. Nah, pastiin ini memenuhi, nah kayak gini. Nah, memenuhi atas bawahnya.
memenuhi atas bawahnya. Kalau udah, setelah itu baru kita klik kanan bagian yang ini nih. Lihat kursor saya, kalau misalkan, nah tuh ini kan dia berubah nih. Kalau udah berubah tinggal klik kanan. Setelah klik kanan, kalian add vertical guide. Nah, yang baru ini, yang garis baru ini kita tarik ke sebelah kiri 20. 20.00. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita tahu ini batasan untuk feed 1. Jadi kalau misalkan kita naruh teks di feed 1, kita nggak boleh lebih dari garis ini. Jadi ketahuan gitu. Setelah itu kita yang garis tengahnya juga nih. Tuh. Ini ikutin aja yang bulatan putih ini dengan cara sama kayak tadi, klik kanan, add vertical guide. Baru tarik lagi ke sini. Ke tengah-tengahnya ya. Nah, kayak gitu. Kak, boleh diperlambat sedikit? Lambat, oke. Makasih, Kak. Jadi yang ini udah kita nggak pakai, setelah itu ke yang bagian ujung, kita pindah posisi aja kayak gini. Pindahin posisinya, nah kita bikin lagi kayak tadi, dengan cara yang kalau udah kursornya udah beda, tinggal klik kanan, setelah itu add vertical guide. Nah, habis itu tinggal kita tarik ke bagian garis biru ini. Nah, kayak gitu. 20 pokoknya lihat angkanya sampai kalau misalnya pas 20 itu udah berarti udah pas. Kalau misalnya nggak bisa nyamain, yang penting dia, karena takutnya agak susah menyesuaikan angka 20 ini. Nah, kayak gitu dah. Oke. Kalau misalnya ketinggalan bilang aja ya, nanti akan saya ulang. Sama kayak tadi, ini juga, ini masih pembahasan grids juga nih. Jadi kita add vertical grid lagi. Setelah itu lihat dari di sini kan ada angka tuh. Jadi sesuaiin aja, kalau misalkan dia nggak, kalian bingung dengan titik tengahnya di mana, kalian lihat angkanya aja 40.00 kayak gitu. Gimana? Ada yang mau diulang? Nah, tinggal kita hapus kalau misalkan udah kelar. Nah, ini udah jadi grids kita. Nanti kita akan desain feed 1 di sini. Feed 1, feed 2, feed 3. Ada yang ketinggalan? Gimana teman-teman, ada yang ingin diulang atau yang ketinggalan bisa minta diulang lagi ke Karinya? Jadi nanti per feeds ini kita bakalan dapat 40 cm kali 40 cm. Itu kalau misalnya resolusi, kalau di resolusi itu udah lumayan HD lah. Jadi nggak blur juga, nggak pixelate juga. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Processing grid sistemnya udah kelar. Setelah itu kita lanjut ke microblocknya. Ubah slide size menjadi 120 kali 40 cm. Ya sebelumnya, untuk konten microblock kali ini saya akan gunakan dari Ilmupedia, cara jadi konten kreator. Kalian cari aja di sini. Jadi nanti kita akan copy paste dari situ. Linknya saya kasih di sini deh. Dari situ ya. Jadi kita nggak perlu bikin script. Kita akan copy saya dari sini, terus habis itu kita ringkas. Kita udah berhasil ubah slide size menjadi 120 kali 40. Setelah itu mengatur grid. Ini udah kita lakukan. Nah, setelah itu kita langsung bikin desain covernya. Ini feed 1 nih. Feed 1 jadi ada teks, ada judulnya. Ini pakai Fredo kawan. Setelah itu ada ilustrasi dan bawahnya ada kayak lanjut gitu. Kita akan langsung buat aja di sini. Kalau misalnya kalian pakai
2019 kalian bisa pakai yang SVG, setelah itu taruh di sini. Perbesar, taruh di bagian ini, tuh tengahnya tuh, lihat. Ini fit 1 ini tengahnya itu yang ini ya. Jadi pastiin di tengah-tengah kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakai selain 2019, kalian bisa langsung aja taruh di fit 1 ini dan nggak usah diedit lagi. Kalau misalnya kalian pakai 2019, kita akan edit dulu di sini. Ada namanya convert to shape atau graphic tools convert to shape. Kita convert, nah di sini dia bakalan muncul shapes yang ada di sini. Setelah itu kita ganti warna deh. Untuk warnanya saya lupa. Untuk warna bisa pakai cara yang pernah saya ajarkan kemarin, dengan cara pakai eyedropper. Nggak harus sama ya, nggak harus sama. Yang penting merah, kuning, sama unguan kayak gini. Ini warna dasar yang akan kita gunakan, sama teksnya itu agak ke hitam-hitaman lah pokoknya. Oke, color palette kita udah jadi. Nah, setelah itu di bagian ini kita lanjut untuk warnain ilustrasinya. Jadi ini kita kasih warna merah. Oke, kurang lebih begini. Biar nggak acak-acakan nanti kita grup aja. Nah, kayak gitu. Gimana? Udah berhasil masukin ilustrasinya? Kalau enggak kita lanjut di bagian judulnya ini. Judulnya 4 cara menjadi konten kreator. 4. Karena ini ukurannya beda-beda, jadi kita akan satu persatu dulu. Setelah itu kita ubah. Nah, empat cara menjadi. Nah, yang bagian ini kita perkecil. Yang bawahnya kita gunakan shapes. Jadi kita gunakan shapes yang bagian ini rounded corner. Taruh bawahnya konten creator. Ganti Fredo kawan, samain sama yang atasnya ini 80 ukurannya. Kalau dikira terlalu besar, kita kecilin aja nggak apa-apa. Ini 66 aja deh. Kayak gini. Shape villa kita ubah, outline-nya kita hilangkan. Nah, kayak gitu. Gimana? Udah bisa bikin judulnya? Bentar, Kak. Mungkin bisa diperlambat lagi ya Kak penjelasannya biar orang-orangnya bisa mengikuti. Oke. Gimana kalau udah selesai? Tinggal kita tambahkan aja di sini tulisan lanjut.
Nah, yang bagian pertama, fits pertama kita udah kelar nih. Ini fits pertama kita, tapi kita akan gunakan juga shapes lagi nih untuk nyambungin fits 1 sama fits 2-nya. Caranya tinggal kita bikin aja nih bagian apa paralelogram. Nah, ini kalian bisa mainin yang bagian titik kuningnya nih untuk lancipannya. Nah, biar dia nanti kelihatan nyambung, pastiin shapes ini itu lewatin garis yang tengah ini. Ya, kayak gitu. Gimana? Udah? Kalau kita lanjut ke masukin shapes yang lainnya nih. Kalau udah, kita lanjut. Ini shapes 2-nya. Page content. Pertama kita akan buat shape seperti ini dulu. Setelah itu kita akan masking dengan gambarnya. Setelah itu kita reposition. Setelah itu kita layouting, tambahkan teks. Jadi pertama kita buat dulu nih, shapes-nya nih bullet. Kita bikinnya langsung yang bagian ini. Kalian bisa bikin pakai oval, tapi shift-nya itu kita tekan. Nah, terus shift ditekan. Setelah shift-nya ditekan, kita juga bikin lagi satunya yang bagian ini. Block art. Kelihatan nggak? Yang di physics shapes ini block art. Kita bikin aja. Jangan lupa ya, setiap bikin shapes itu biar simetris, shift-nya ditekan, setelah itu klik kiri. Kalau nggak ditekan, dia bakal acak-acakan kayak gini. Nah, kalian bisa mainin yang bagian kuningnya ini untuk apa ya? Kelebaran dalamnya ini nih. Biar simetris nanti kelihatannya, ini pertama taruh di tengah-tengah dulu. Biar kita ketahuan, nah biar rapi gitu kayak gini. Kayak gini. Ini kita kurangin. Nah, kayak gitu. Gimana? Udah? Kalau udah, tinggal kita cari gambarnya. Gambar yang pertama itu kita lihat dulu kontennya, sesuai nama konten. Buat konten sesuai passion. Jadi kalau misalnya saya ini gambar editing aja lah, gambar editing. Nah, ini banyak. Atau freelance. Nah, ini gambar freelance ini kita pakai. Kalian download aja nih, download foto. Nanti bakal ngedownload otomatis. Setelah itu kita masukkan langsung ke yang ini kita masukkan ke PowerPoint kita. Nah, habis itu baru kita masking. Sebenarnya ada dua cara sih untuk masukin gambar ke shapes. Yang pertama kayak gini. Kita send to back dulu. Karena kita mau cuma yang buletan ininya, tapi enggak yang outline ini nih. Jadi yang diklik itu gambarnya aja sama. Ini klik dulu nih. Yang pertama klik gambarnya, setelah itu tekan Ctrl. Habis itu klik kiri buletannya. Jadi pertama kita klik gambarnya dulu. Habis itu tekan Ctrl-nya, Ctrl kalian. Habis itu klik kiri yang bagian buletannya, kayak gitu. Nah, jadi nanti dia bakal ngeblok dua objek kayak gini. Setelah itu di bagian atas ini ada drawing tools, format, sama seperti yang pernah kita bahas, yaitu ada merge shapes di sini. Nah, di bagian merge shapes kita intersect. Nah, dia bakalan otomatis
ngemasking gambarnya jadi bulat kayak gitu. Nah, untuk ngedit-ngeditnya lagi, untuk ngubah-ubah posisi di bagian gambarnya ini, kita ke format. Setelah ke format, ini kanan atas ini ada crop, bagian crop. Kita klik aja. Nah, ini kita bisa memperbesar lagi. Kita bisa memperbesar atau memperkecil atau kanan kiriin. Kayak gitu. Ini kita sesuaiin aja. Nah, kayak gitu. Gimana? Ada yang belum paham atau ada yang ketinggalan? Setelah itu kalau misalnya udah, tinggal kita ini kita grup aja. Taruh di bagian atas nih. Lihat, ingat jangan sampai keluar garis yang sebelah kiri ini. Ya. Karena ini bagian dari fit 1. Jadi kita pastiin. Setelah itu kita taruh yang ini. Ini nomor 1 misalkan. Kayak gitu. Nah, terus kita akan bikin judulnya di bagian kanan tadi. Buat konten sesuai passion kayak gitu. Tinggal kita bikin aja buat konten. Pakainya yang Fredo kawan. Karena font ini cocok untuk judul. Buat konten sesuai. Nah, di bagian bawahnya ini kita gunakan shapes yang namanya rounded corner. Yang rounded corner ini rectangle rounded corner. Kita lihat ini ukurannya berapa? 66. Jadi samain di sini 66. Fontnya Fredoka. Nah, ini biar dia lebih tumpul. Yang kuning-kuningnya kita bisa tarik. Kayak gitu. Ini ada tambahan lagi. Jadi kita bikin aja. Ini kita copy paste. Kalau mau copy paste kayak tadi nih tuh. Ini otomatis dia pakainya Ctrl Shift. Setelah itu klik kiri, arahin ke kanan. Atau ditarik ke kanan kayak gitu. Jadi dia lebih cepat copy paste daripada kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita bikin kayak gini aja udah. Setelah itu untuk paragrafnya kita copy paste saja dari yang bagian ini. Jadi paragraf ini kita copy paste. Ini yang nomor 1 ini. Nah, ini kan banyak bener nih. Kita rangkum sedikit lah. Atau kita hapus beberapa yang kira-kira nggak dibutuhkan. Tapi pertama kita ubah dulu fontnya jadi Poppins. Warnanya jadi yang hitam ini. Bagian ini kita hapus saja. Nah, biar dia lebih singkat. Karena microblog itu dia langsung to the point. Dua 4 aja untuk yang paragrafnya. Mungkin udah cukup. Kalau dirasa masih kekecilan, kalian bisa gedein. Nah, di bagian yang kiri ini, karena dia takutnya nggak kelihatan atau orang ke-trigger takutnya, di sini kita tambahkan shapes lagi. Shapes kotak aja, kayak gini. Setelah itu kita putihin warnanya
outline kita hilangkan. Nah, yang bagian teksnya kita bring to front. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti teksnya tetap di tengah. Setelah itu untuk ini ada bagian indikator untuk slide keberapanya nih. Kita bikin aja slide indikatornya. Kayak gini bikinnya. Nah, karena kita nanti ada 4 slide, jadi kita bikin 4. Yang ini kita warnain beda. Yang 3-nya kita warnain sama. Outline-nya kita hilangkan, jangan lupa. Nah, kayak gini. Setelah itu kita group, taruh bawah tengah. Kayak gitu. Gimana? Ada yang tinggalan? Page goal kita udah berhasil dibikin. Kalau yang tinggalan bilang ya. Setelah itu kita bikin feeds ketiganya. Ini sama save dengan save masking sama gambar tadi nih, tapi save-nya begini. Di feeds ketiga ini tinggal kita bikin aja, sama gunakan basic shapes yang ini, yang parallelogram ya. Yang ini tekan shift, taruh tengah. Ya, setelah itu kalau kita lihat itu ukurannya sedang. Ini kita Ctrl+C aja. Nah, setelah di Ctrl+C kita sesuaikan. Tuh. Perhatiin ada garis-garis merah ini untuk kesejajarannya ya. Jadi pastiin untuk sejajar. Oke, kurang lebih kayak gini. Setelah itu yang ini kita copy paste, taruh bawahnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya udah tiga-tiganya kita buat, kita blok semua. Atau masih ada yang bikin ininya. Setelah kalian buat ininya, kalian blok semuanya nih. Kita gunakan yang namanya union, merge shapes union. Jadi dia bakalan jadi satu shapes sendiri. Nah, dia bakalan jadi satu shapes kayak gini. Oke. Setelah itu sama kayak tadi, tinggal kalian cari gambar, ini orang lagi lompat. Tinggal kalian tulis saja di sini jam. Nah, kalian cari sekiranya gambarnya keren gitu. Nah, saya mau milih yang ini. Tinggal kita download. Setelah itu kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Caranya sama kayak tadi untuk maskingnya. Kita sesuaiin. Kita perbesar dulu. Oke. Nah, setelah itu sesuaiin. Send to back. Nih, yang bagian ini send to back gambarnya. Setelah itu kita pilih dulu gambarnya. Ya, kita pilih dulu gambarnya. Habis itu tekan Ctrl. Baru pilih shapes-nya. Habis itu dia akan keluar merge shapes kayak gini, intersect, pakai yang intersect.
Nah, karena ini masih belum sesuai sama kayak tadi, kita di bagian crop ini kita sesuaikan posisinya. Kayak gitu. Gimana? Ada yang tinggalan? Tinggal kita tambahkan beberapa steps untuk mendukung background gambar ini. Ya, kurang lebih begini ya. Setelah itu tinggal kita bikin judulnya yaitu menjadi diri sendiri. Ini nomor 2. Kalau kita perhatiin di sini 60, ini juga sama, berarti 60 juga. Kalau yang ininya 66, berarti ini 66, berarti ini 66 aja nih. Jadi untuk judul size-nya itu 66. Bagian sini nah yang jajar genjang ini kita copy paste, kita ubah teksnya. Setelah itu kita ubah dulu fontnya. Kita sesuaikan dulu biar rapi. Oke, kayak gini kurang lebih. Kita group dan ditengahin, kayak gitu. Lalu tinggal kita copy paste. Ini kita copy paste dulu nih teks yang ini. Taruh bawah. Setelah itu baru kita copy paste yang dari Ilmupedia-nya. Kita hapus. Kita copy paste. Karena ini slide kedua, jadi yang paling belakang kita taruh di paling depan. Kita tengahin. Kayak gitu, oke. Gimana, ada yang tinggalan? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Gimana, lanjut? Boleh dilanjut, Kak? Setelah itu ini kan udah jadi nih slide pertama kita, yaitu ada fit 1, fit 2, dan fit 3. Nah, habis itu kita desain lagi untuk feeds yang 4, 5, 6. Tinggal kita new slide di sini. Dia otomatis udah ada grid-nya ya. Jadi setiap kalian bikin new slide, dia udah ada grid-nya semua. Jadi kita tinggal desain. Nah, ini juga sama nih. Ini gampang. Jadi kita bikin bukan yang belak ketupat ya, steps-nya, bukan yang mana ya.
bukan yang ini, tapi yang kita pakai itu yang corner rounded corner. Gitu. Jadi yang ini kita gunakan. Setelah kita tarik, habis itu yang kuning ini ketumpulannya jangan terlalu tumpul. Habis itu kita rotate. Jadi pastiin dia kayak belah ketupat. Nah, kayak gini kurang lebih. Setelah itu shapes-nya ini kita copy paste. Yang belakang warna kuning, kita ubah dulu warnanya, yang depan warnanya gelap. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, bagian ini tinggal kita arahkan ke sini. Ini kita grup aja. Kita grup. Dua-duanya baru taruh atas. Setelah itu sama kayak tadi, untuk gambar, gambarnya ini kita cari dulu, editing. Pilih aja yang mana, serah. Ini aja coba. Setelah itu ke tab download. Kita masukkan sama kayak tadi. Ini karena tadi kita grup, kita ungroup dulu. Nah, setelah di ungroup, nah, baru kita masking. Send to back. Gambarnya dulu, habis itu shapes-nya, format, intersect. Bentar loh. Nah, ini dia ketutupan nih. Kayak gitu. Setelah itu kita sesuaikan. Kayak gini. Gimana? Udah habis ini. Baru tinggal kita bikin judulnya tadi mana? Judulnya gampang, kita pakai yang rounded corner lagi. Warna kita ganti, saya fotonya kita hilangkan. Ini kita ganti teks warna kurang lebih begini ya jadinya. Tinggal kita copy paste dari atas nih biar yang paragrafnya aja. Kita copy paste paragrafnya. Setelah itu tadi mana? Harus konsisten. Tinggal kita bikin beberapa shapes lagi, shape backgroundnya dengan menggunakan shape outline. Ini no fill. Habis itu outline-nya kita kasih warna. Ini kita copy paste lagi. Kita send to back. Kayak gitu. Gimana, yang ini udah kelar?
Ini gak sama, berarti ini udah slide ketiga. Gimana Fit? Yang ketiga ada masalah? Nah, setelah itu kita lanjut fits yang kelima, yaitu dengan masking shapes seperti ini. Shapes-nya itu pilih yang ini, row chevron. Di bagian block row. Yang bagian yang ini kita bikin rotate. Ini kita rotate ya, rotate horizontal. Sesuaikan. Kita disuruh bikin seperti ini nih shapes-nya nih. Jadi ada 2. Nah, setelah itu kita copy paste aja. Kita lihat di sini ini lewat dari garis biar sengaja biar dia kelihatan nyambung gitu. Nanti kalau dilihat sama orang. Setelah itu kita perkecil dengan tekan shift-nya. Biar dia tetap simetris gitu. Kalau misalnya diperkecil. Nah, kayak gini. Setelah itu caranya sama untuk masukin gambarnya. Ini kita union dulu. Tuh, kita union biar dia jadi satu kayak gini. Setelah itu gambarnya ini kreatif. Misalkan. Nah, kita pilih yang ini aja nih. Tuh, kita pilih ini download free. Nah, bagian yang ini tinggal kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Setelah itu send to back. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita blok. Pertama gambarnya, habis itu blok shapes-nya, dan kita market shapes intersect. Setelah itu kita sesuaikan di picture tools crop. Nah, biar dia kelihatan nih gambar tangan orangnya. Nah, kayak gitu. Jadi itu tinggal kita tambahkan shapes dan teksnya. Ini untuk shapes-nya. Send to back. Ini kita tarik, perbesar dikit. Send to back. Save outline-nya kita ganti jadi 4. Save fill-nya kita no fill. Save outline-nya kita ganti warna. Nah, kayak gini kurang lebih jadinya nanti gambarnya. Ini tuh nyampe nanti kelihatan ke fits yang ketiga ini. Gimana ada yang ketinggalan? Yang ketinggalan bisa nanya langsung ya teman-teman ke Kak Arinya. Kalau kali kita lanjut bikin judul di sini. Nomor 4. Jadi di sini Fredoka 66. Mengubah proses kreatif. Tinggal kita ubah jadi Fredoka 1. Kita ganti warna. Nah, untuk yang bagian ininya, kreatifnya, sama kayak tadi tuh, gunakan rounded corner.
Kayak gini. Setelah itu kita copy paste saja paragrafnya. Dari yang gua proses kreatif itu di paling bawah. Nah, kurang lebih begini jadinya nih. Dan tinggal kita kasih indikator slide-nya. Nah, habis itu ini udah kelar nih yang slide keempatnya. Tinggal kita kasih beberapa save tambahan. Kalau ada yang mau diulang, bilang aja ya. Nah, kayak gini nih, kurang lebih. Jadi nanti kita tinggal bikin closing-nya. Untuk closing itu dia, ini desain closing-nya. Nggak perlu sama, yang penting ada tulisan terima kasih ya. Kita bikin pakai dari yang jajaran ginjang ini. Setelah itu sampai nabrak ke slide yang keempat tadi nih. Tabrakin aja nggak apa-apa. Tuh, kayak gini. Ini kita fullin. Yang ini kita rapiin dulu. Terima kasih, misalkan tulisan aja. Nah, udah kayak gini. Ini contoh aja ya, teman-teman. Oke, terima kasihnya begini. Gimana, ada yang mau diulang atau ditanyakan? Ini carousel feeds kita udah jadi sebenarnya. Tinggal kalian kalau mau nambahin beberapa steps, kalian tambahin aja. Oke, udah kelar. Mana ada pertanyaan? Setelah desain nanti kita akan coba mengekspor gambarnya dan nge-split feeds-nya. Jadi setelah ini kita kan nggak bisa ngupload langsung tiga-tiga begini jadi satu gitu di Instagram. Jadi kita akan nge-split satu persatu feeds-nya. Jadi nantinya persatuan ini kita upload. Kalau misalnya udah semua desainnya, nah di bagian ini kita save as. Nah di bagian save as, misalkan di mana nih?
Nah, di bagian sini kalian bisa milih antara JPEG dan PNG-nya. Biasanya saya makainya PNG sih. PNG, setelah itu di sini nanti ini nama foldernya. Misalkan Feeds Design. Nah, setelah itu kalian bisa save nih di sini. Save. Nah, di sini ada pilihan. Kalau misalnya just this one, berarti kalian cuma nge-save satu slide doang. Jadi satu slide yang lagi aktif itu tadi tuh. Kalau misalnya all slide itu semuanya, jadi kita pilih all slide aja. Oke. Setelah itu kita cek di bagian nah di sini udah ketemu. Jadinya nanti seperti ini. Jadi nanti slide 1 itu ada 3 desain, slide 2 ada 3 desain. Kalau misalnya kita lihat resolusi yang dihasilkan di sini 4000 kali 1500. Jadi ini udah lebih dari HD ya. Full HD bahkan lebih. Nah, habis itu untuk membagi nge-splitnya kalian bisa gunakan sebenarnya kalau yang di mobile atau di handphone itu ada namanya 9 square. Jadi ini otomatis nge-split. Nah, ini nih, 9 square. Jadi dia bisa nge-split 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Tapi saya mau kasih taunya dengan cara PowerPoint. Itu kalian bisa new slide dulu. Slide kosong seperti ini. Nah, di slide kosong ini udah save as, kita save as. Nah, di slide kosong ini kita ubah ukurannya jadi 1:1 atau 40 cm kali 40 cm. Tadi sama kayak yang di awal kita bikin tadi nih. Per ini kan 40 kali 40 nih. Jadi kita sesuaikan ke tab design. Habis itu slide size, custom slide size. Nah, di bagian ini kita ganti 40 kali 40. Kita oke aja. Nah, di sini nggak ada yang perlu diedit-edit lagi. Tinggal kita masukkan gambar, misalnya slide 1 nih. Kalau yang bicara di modul nanti, ini agak berbeda ya. Kalau yang di modul ini kita pakai crop, tapi kalau yang ini kita lebih simple. Nah, caranya adalah, setelah kita masukkan nanti begini, habis itu kita perbesar di atas dulu. Atau, perbesar di atas, habis itu kita perbesar bawahnya. Nah, jadi ini tuh otomatis nih yang kelihatan di bagian ini nih, itu cuma yang feeds pertama gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ekspor, atau kita save as dulu, PNG misalnya feed 1. Kita save, just this one. Kalau kita lihat di sini, nah, tuh yang muncul cuma feed 1 doang gitu. Walaupun yang di ujung-ujungnya ini ada desainnya. Karena yang di dalam slide ini yang bakal ke ekspor, yang di luarnya enggak. Kayak gitu. Ini terserah kalian yang bisa nge-cropnya. Kalau mau kalian rapi nih, kita bisa crop kayak gini. Tuh. Tapi nggak usah. Setelah itu, karena udah berhasil, yang slide ini nih, yang bagian kiri ini nih, kelihatan kan? Di bagian kiri ini kita bisa CTRL-D atau duplikat. Ya. CTRL-D aja, nanti dia bakal ngeduplikat. Habis itu kita arahin slide-nya itu ke yang feeds kedua. Gitu. Jadi kita tinggal pindahin posisinya ke tengah-tengah. Nah, tuh kelihatan kan? Jadi ini bakal kelihatan nih kalau misalnya kita ubah-ubah tuh. Nanti dia yang ke ekspor itu bakalan seperti apa. Nah, setelah itu kita ketengahin. Ini gak sama, kita CTRL-D lagi. Habis itu kita arahin ke ujung. Nah, kayak gitu. Jadi dia bakalan ke feeds yang kedua. Untuk yang langkah selanjutnya sama. Untuk yang slide kedua ini nih. Yang slide kedua mana? Nah, ini sama aja. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita duplikat. Kita ketengahin. Ini udah berhasil, kita duplikat lagi. Kita ke ujungin.
ke bagian terima kasih. Kayak gitu teman-teman. Habis itu kita tinggal save aja. Save as di bagian new, dan siap upload gitu. Siap upload. Nah, di bagian ini kita ganti PNG. PNG aja, habis itu kita save all slide ya. Biar dia ke export semuanya. Kalau kita lihat di sini, nah dia bakalan otomatis nge-split semuanya nih kayak gini. Nah, ini udah berhasil, tinggal kalian masukin ke handphone kalian dan kalian upload kayak gitu. Kalau untuk resolusinya per ini kita lihat, jadi 1500 kali 1500. Ini HD ya, mendekati Full HD. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Untuk file ini kalian bisa buang aja, karena kita udah nggak perlu, don't save. Bagaimana? Ada yang mau Gimana nih ditanyakan? teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin bisa nanya langsung atau kalian kirim di kolom chat. Atau masih ada yang bingung tadi dari awal? Mungkin bagi kalian yang baru masuk pelatihan ini, kalian bisa cek di channel saya. Untuk pelatihan yang sebelumnya nih. Jadi kita udah ada pelatihan 2 pelatihan tuh. Untuk nambah ilmu kalian. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke install story design. Ini simpel aja kalau install story design-nya. Ya, yang pertama tuh. Untuk desain install story sendiri 9:16. Jadi kita akan lanjut aja ya. Lanjut ke install story design-nya. Nah, di bagian desain kita slide size-nya itu kita ganti. Nah, di sini kalian bisa ubah ininya sih kalau mau resolusi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya 16:9 jadi 80 kali 45. Jadi ini 16:9 ya. Setelah itu portrait. Ini untuk menghasilkan resolusi lebih tinggi. Nanti kalau pas diekspor. Nah, ini nanti kita bakal desain di sini. Pertama kita cari dulu untuk gambarnya. Ini gambar hiking ini. Kita download aja. Nah, kita disuruh bikin buat custom shapes. Nah, ini untuk custom shapes ini, jadi shapes yang belum pernah ada di PowerPoint, jadi kita bikin sendiri aja. Nah, di bagian home, ya di bagian shapes ini yang kanan atas ini nih, kita bisa bikinnya gunakan freeform shapes. Ya, kayak yang ini nih. Kelihatan kan? Freeform shapes. Nah, setelah itu bikinnya salah-salah aja. Dan tarik-tarik kayak gini. Ini klik kiri aja. Nah, baru. Sorry. Ini disesuaikan biar dia
Agak sulit nih ininya disesuaiin ini. Sebentar. Nah, ini titik awalnya ini harus dipasin. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita mau ngedit-ngedit lagi, kita bisa edit save di bagian ini. Jadi kita rapihin, bisa kita ubah-ubah lagi. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah itu, biar kelihatan rapi, ini kita bikin rectangle lagi, nutupin slide-nya. Nah, kayak gini. Nah, tuh. Habis itu kita gunakan merge shapes. Jadi yang di merge shapes itu yang bagian ini, entah birunya dulu atau putih, yang putihnya dulu. Ini biar beda, kuning aja deh. Birunya dulu atau kuningnya dulu, habis itu kita merge shapes fragment. Nah, kalau fragment ini dia ngubahnya jadi seluruh bikin shapes yang ada ini shapes baru tuh. Jadi dia pecahan-pecahan begini jadinya. Nah, untuk yang enggak kita perlukan kita hapus saja. Karena kita perlu yang bagian ini doang. Setelah itu kita tinggal masukin gambarnya. Sama kayak tadi triknya yaitu kita centering dulu biar kelihatan. Nah, habis itu gambarnya kita klik dulu. Habis itu shapes-nya dan merge shapes intersect. Nah, karena kita orang yang nggak kelihatan, jadi kita crop, kita sesuaikan ke atasin. Nah, kayak gitu. Gimana teman-teman? Udah? Setelah ini kita tinggal bikin teksnya ya. Tambahkan image sudah, setelah itu buat custom shapes untuk diskon. Oh, ini custom shapes lagi nih. Untuk custom shapes ini dia lebih smooth, jadi kita nggak gunakan yang freeform, tapi kita gunakan yang curve. Ini yang curve, sampingnya freeform. Jadi bedanya kalau yang freeform dia lebih tajam, kalau yang curve ini dia lebih smooth. Nih, kayak gini contohnya. Tuh, dia bakalan bikin sebuah curve baru. Nah, tinggal kita sesuaikan dulu. Kalau untuk bentuk ini bebas ya kalian ya. Nentuinnya gimana. Setelah itu kita taruhnya di sini. 30% off misalkan. Untuk warna kita cari dari sini. Kurang lebih begini dan tinggal kita tambahin teks-teks yang ada. Fredoka. Untuk yang bagian ini kita bisa pakai color palette yang dari gambar ini.
Jadi yang tulisan let's go kita blok semua. Habis itu kita ke text fill. Setelah itu eyedropper. Nah, di eyedropper ini kita bisa pilih warna ini aja deh. Dia otomatis mengubah warna sesuai yang kita tunjuk. Setelah itu ini kita warna orange saja. Ini kayak kurang pas. Kalau kita tambahkan teks-teks segala macam pokoknya nih. Ini kayak poster, cuma dia untuk Instastory ya. Jadi kita bedakan. Setelah itu untuk bikin yang bagian bawahnya, sama kayak tadi pakai freeform. Nah, di bagian ini kita edit shape lagi. Ini nggak usah rapi-rapi. Setelah itu sama kayak tadi, ini gambar ininya kita masukkan. Kita send to back. Habis itu kita intersect. Kita akan ambil bagian atasnya. Oke, mungkin ini story-nya udah kelar ya. Story desainnya tinggal kalian sama kayak tadi. Kalau untuk ekspornya, kalian bisa ekspor PNG atau JPEG. Yang nama story. Pilihnya yang just this one aja kalau misalnya kalian cuma desain satu. Just this one, oke. Udah kelar. Nah, ini udah jadi Instastory kita. Tinggal silakan kalian upload di Instagram kalian. Ada pertanyaan? Gimana nih teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan teman-teman ketinggalan tadi prakteknya, kalian bisa melihat video pelatihan ini di YouTube KCS atau kalian bisa mengunjungi YouTube-nya Kak Ari, namanya Insight ID. Jika ada pertanyaan masih ditunggu ya. Untuk research-nya tadi pakai Minipixel. Untuk yang kalau misalkan cari-cari font yang bagus, kalian bisa cari di Google Fonts. Ini gratis. Sama untuk gambar-gambar yang bagus, kalian bisa cari di Unsplash. Untuk pelatihan selanjutnya, kita akan bikin puzzle fit Instagram yang kayak gini. Cuma nanti beda, nggak kayak gini. Ini cuma contoh ya. Jadi kita bikin puzzle fit Instagram dengan resource design yang berbeda lagi. Jadi kalau ilustrasi yang kita gunakan ini tadi pakai Minipixel, yang selanjutnya kita akan pakai beda lagi. Kayak misalnya dari yang
iradesign.io. Nah, mungkin kita akan menggunakan beberapa ilustrasi dari sini dan ilustrasi dari website lainnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Jika tidak ada, maka saya akan memberi kesimpulan. Untuk ukuran post feed ini itu 1:1 atau bisa 4:5, dan untuk story-nya itu 9:16. Nah, kreasi desain feed-nya ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama carousel, post yang dibuat menyambung ke samping. Ini tuh cocoknya untuk microblog. Sedangkan yang kedua itu ada puzzle feed. Nah, kalau post ini itu dibuat menyambung secara vertikal agar feed-nya itu lebih rapi. Saya memohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto atau dokumentasi.